Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triswangga dari kelas Paralel 3, NPM 411818191190102. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang teori pertumbuhan dan perkembangan dari mata kuliah P3D. Pendahuluan, latar belakang. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interseluler. Berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh dalam arti sebagian atau keseluruhan. Bersifat kuantitatif sehingga dapat diukur dengan mempergunakan satuan panjang dan berat. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya struktur fungsi tubuh yang kompleks. Jadi bersifat kuantitatif dan pengukurannya jauh lebih sulit dari pengukuran pertumbuhan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mempunyai dampak terhadap aspek fisik. Sedangkan perkembangan berkaitan dengan pematangan fungsi organ atau individu, di mana keduanya berjalan dengan berkesinambungan dalam tubuh manusia. Kita masuk ke perumusan masalah. 1. Konsep dasar dan teori pertumbuhan. 2. Konsep dasar dan teori perkembangan. 3. Kaidah-kaidah perkembangan. Pembahasan konsep dasar dan teori pertumbuhan. A. Pengertian secara etimologis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertumbuhan berasal dari kata tumbuh, yang berarti tambah besar atau sempurna. Yang B. Pengertian secara termitologis. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai perubahan kuantitatif pada material sesuatu sebagai akibat dari adanya pengaruh lingkungan. Perubahan kuantitatif ini dapat berupa pembesaran atau pertambahan dari ada menjadi tidak ada, dari kecil menjadi besar, dari sedikit menjadi banyak, dari sempit menjadi luas, dan lain-lain. Pertumbuhan juga merupakan perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada diri anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Pertumbuhan dinyatakan dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada bagian tertentu. Tapi pertumbuhan itu sendiri adalah suatu sifat umum dari suatu organisme. Pengertian menurut para ahli. 1. Carl E. Garrison. Pertumbuhan adalah perubahan individu dalam bentuk ukuran badan, perubahan otot, tulang, kulit, rambut, dan kelenjar. 2. Athan Long. Pertumbuhan adalah perubahan yang dapat diukur dari suatu peringkat ke satu peringkat yang lain dari masa ke masa. 3. D.S. Wright and Taylor. Pertumbuhan adalah pertambahan dalam berbagai sifat luaran seseorang. Sifat jasmani seperti ukuran tubuh, tinggi, berat badan, dan lain-lain. Yang keempat, Santrophius. Pertumbuhan adalah pertambahan dalam berbagai sifat luaran seseorang. Dalam kurung sifat jasmani seperti ukuran tubuh, tinggi, berat badan, dan lain-lain. Kita masuk ke aspek pertumbuhan. 1. Pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik merupakan pertumbuhan struktur tubuh manusia yang terjadi sejak masih dalam kandungan hingga dewasa. Yang kedua, pertumbuhan otak. Pertumbuhan otak berkaitan dengan perkembangan anak itu sendiri, karena otak berkaitan dengan perkembangan kognitif. Hukum pertumbuhan. Hukum cephalocaudal. Hukum ini berlaku pada pertumbuhan fisik yang menyatakan bahwa pertumbuhan fisik dimulai dari kepala ke arah kaki. Yang kedua, hukum proximodistal. Hukum ini menyatakan bahwa pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. Alat-alat tubuh yang terdapat di pusat seperti jantung, hati, dan alat-alat pencernaan lebih dahulu berfungsi daripada anggota tubuh yang ada di tepi.
Konsep dasar dan teori perkembangan. Konsep dasar 1. Pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan salah satu dimensi yang terdapat dalam konsep perkembangan. Pertumbangan growth pada hakikatnya merupakan sebuah gerak perubahan ukuran yang bersifat biologis, karena istilah pertumbuhan memang lazim digunakan dalam ilmu biologi. Secara sederhana, pertumbuhan dalam konteks perkembangan dapat didefinisikan sebagai perubahan-perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu peningkatan dalam ukuran dan struktur, seperti pertumbuhan badan, pertumbuhan kaki, kepala, jantung, paru-paru, dan sebagainya. Dengan demikian, tidak tepat jika dikatakan pertumbuhan ingatan, pertumbuhan berpikir, pertumbuhan kecerdasan, dan sejenisnya, sebab semuanya merupakan perubahan fungsi-fungsi rohani. 2. Kematangan. Berdasarkan hasil penelitian dan kajian-kajian empirik, dapat diketahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan pada umumnya berjalan selaras dan pada tahap-tahap tertentu menghasilkan suatu kematangan, baik kematangan jasmani maupun kematangan mental, rohani. Kematangan mula-mula merupakan suatu hasil daripada adanya perubahan-perubahan tertentu dan penyesuaian struktur pada diri individu, seperti adanya kematangan jaringan-jaringan tubuh, syaraf, dan kelenjar-kelenjar yang disebut dengan kematangan biologis. Kematangan terjadi pula pada aspek-aspek psikis yang meliputi keadaan berpikir, rasa, kemauan, dan lain-lain. Seperti kematangan pada aspek psikis ini yang memerlukan latihan-latihan tertentu. Jadi, kematangan itu sebenarnya merupakan suatu potensi yang dibawa individu sejak lahir, timbul dan bersatu dengan pembawaannya, serta turut mengatur pola perkembangan tingkah laku individu. Perubahan. Perkembangan mengandung perubahan-perubahan, tetapi bukan berarti setiap perubahan bermakna perkembangan. Perubahan-perubahan tidak harus selalu mempengaruhi proses perkembangan seseorang secara simultan dan otomatis. Perubahan-perubahan dalam perkembangan bertujuan untuk memungkinkan orang menyesuaikan diri dengan lingkungan dimanapun ia hidup. Untuk mencapai tujuan ini, realisasi diri atau yang biasanya disebut aktualisasi diri merupakan faktor yang sangat penting. Tujuan ini dianggap suatu dorongan untuk melakukan sesuatu yang tepat, untuk menjadi manusia seperti yang diinginkan, baik secara fisik maupun psikis. Realisasi diri memainkan peranan penting dalam kesehatan jiwa seseorang. Orang yang menyesuaikan diri dengan baik secara pribadi dan sosial akan mempunyai kesempatan untuk mengungkapkan minat dan keinginannya dengan cara-cara yang memuaskan dirinya. Namun, pada saat yang sama, ia harus menyesuaikan dengan standar-standar yang diakui bersama. Kurangnya kesempatan untuk mengaktualisasikan diri akan menimbulkan kekecewaan dan sikap-sikap negatif terhadap orang lain, serta terhadap kehidupan pada umumnya. Yang B. Teori perkembangan. 1. Teori psikoanalisis. Teori ini diperkenalkan oleh Sigmund Freud yang menunjukkan bahwa perkembangan jiwa atau perilaku manusia merupakan hasil interaksi dari 3 subsistem dalam kepribadian manusia, ego dan superego. Berdasarkan teori ini, jiwa manusia memiliki struktur yang utuh dan membentuk satu kesatuan yang paten, bukan sebagai unsur yang terpisah-pisah. ID sebagai bagian dari struktur jiwa merupakan wilayah kepribadian yang menampung dorongan-dorongan biologis, baik yang bersifat konstruktif
libido atau eros, atau yang bersifat destruktif Thanaos. Subsistem kedua, ego, berfungsi menjembatani antara tuntunan ID dengan realitas di luar melalui jalinan yang rasional. Sedangkan superego merupakan hati nurani yang merupakan internalisasi norma-norma sosial dan kultural masyarakat, sehingga ia mewakili hal yang ideal. 2. Teori perkembangan kognitif. Teori ini ditemukan dan diperkenalkan oleh pakar psikologis Swiss terkenal Jean Piaget tahun 1896 sampai 1980, yang mengatakan bahwa cara anak mempelajari, mengingat, mendengar, dan menamati dunia di sekitar mereka tidaklah pasif. Mereka memiliki rasa ingin tahu mengenai dunia di sekitar mereka dan secara aktif mencari informasi yang dapat membantu mereka memahami serta mengerti situasi di sekitar mereka. Dengan kata lain, anak-anak membangun secara aktif dunia kognitif mereka sendiri, sehingga pengetahuan bukan hanya berupa informasi yang sekedar dituangkan ke dalam pikiran mereka dari lingkungan tanpa melalui proses pengolahan secara kognisi. Yang ketiga, teori belajar, konsepsi asosiasi. Inti dari konsepsi asosiasi adalah bahwa hakikat perkembangan adalah proses asosiasi di mana bagian-bagian mempunyai nilai yang lebih penting dari keseluruhan. Dalam perkembangannya, anak-anak pada mulanya mempunyai kesan sebagian, kemudian melalui proses asosiasi, bagian-bagian tersebut akan membentuk menjadi suatu keseluruhan. Banyak tokoh terkenal penganut konsepsi ini, diantaranya yaitu John Locke dengan teori tabula rasa, Thorndike dengan teori koneksionisme, J.B. Watson dengan teori behaviorisme, dan Ivan Pavlov dengan teori conditioning refleks. Menurut Ivan Pavlov, tahun 1849 sampai 1936, dengan proses pembelajaran terjadi ketika sebuah stimulus netral, stimulus yang belum menghasilkan respon tertentu, dipasangkan secara teratur dengan sebuah stimulus tidak terkondisi selama beberapa kali atau berulang-ulang. Stimulus netral akan berubah menjadi stimulus yang terkondisi, yang kemudian menghasilkan sebuah proses pembelajaran atau respon terkondisi yang biasanya serupa dengan respon salamiah yang tidak perlu dipelajari. Kaidah-kaidah perkembangan. Yang pertama, yang ke-1, hukum tempo perkembangan. Kecepatan atau tempo perkembangan anak individual meskipun dari satu keturunan. Hukum irama perkembangan. Kecepatan perkembangan tidak rata, kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat, akibat berbagai faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, hukum konvergensi. Faktor hereditas atau keturunan atau pembawaan dan lingkungan mempunyai pengaruh yang sama kuat terhadap proses perkembangan. Yang keempat, hukum hierarki perkembangan. Setiap individu yang normal akan melewati segenap fase perkembangan. Yang kelima, hukum pola umum perkembangan. Perkembangan individu mempunyai pola umum, berarti pertumbuhan dan perkembangan mengikuti pola-pola tertentu. Yang keenam, hukum diferensiasi perkembangan. Perkembangan menuju ke arah diferensiasi sistem respon, mengarah pada individuasi. Yang ketujuh, hukum kontinuitas perkembangan. Perkembangan bersifat kontinu, tidak pernah melompat-lompat, tiap tahap dilalui satu persatu. Yang kedelapan,
Hukum individualis perkembangan. Setiap individu yang normal, sifat-sifat individu dalam perkembangannya saling berkorelasi secara positif. Yang ke-9, perkembangan dapat mengalami kemunduran dan dapat dipercepat dalam batas-batas tertentu. Dan yang terakhir, yang ke-10, pada umur-umur tertentu terdapat perbedaan perkembangan atau pertumbuhan antara laki-laki dan perempuan. Ya, jadi itu saja yang bisa saya presentasikan dalam materi teori pertumbuhan dan perkembangan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.